Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pertama-tama kami ucapkan selamat atas kelulusannya di IAIN Ternate. Semoga semangat dan perjuangan adik-adik untuk menjadi mahasiswa di Ternate bisa dilakukan sampai dengan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Berikut kami sampaikan tutorial daftar ulang bagi adik-adik yang sudah lulus di IAIN Ternate. Pertama, adik-adik silakan ke website PMB IAIN Ternate sebagaimana yang ada di pengumuman kemarin. Lalu akan tampil seperti ini. Adik-adik bisa baca pengumuman kelulusan kemarin dengan mengklik ini. Silakan diklik ya. Nah, seperti ini. Filenya ada di lampiran ini. Silakan adik-adik download dan baca. Nah, modelnya itu seperti ini. Jadi di sini adalah syarat dan prosedur sudah dijelaskan juga, ditampilkan sampai dengan nama-nama yang lulus di IAIN Ternate. Oke, adik-adik sekalian, kita balik ke alamat PMB IAIN Ternate. Bagi adik-adik yang sudah lulus, silakan klik masuk. Setelah masuk di link PMB atau website PMB, silakan langsung masuk dengan mengisi ID pendaftar dan PIN. ID pendaftar dan PIN ini, khususnya ID pendaftar ini adalah nomor ujian adik-adik yang ada di kartu peserta UMPTKIN kemarin ya. Sedangkan untuk PIN-nya adalah tanggal, bulan, dan tahun lahir. Tanggal, bulan, dan tahun lahir yang juga ada di kartu peserta adik-adik. Nah, contohnya ini. Jadi ini ya, kartu nomor ujian yang kita jadikan sebagai ID 424 650 650 00190. Kemudian PIN-nya ya. Oke. Lalu kita klik login. Adik-adik sekalian, setelah sudah berhasil login, maka adik-adik harus melengkapi biodata yang ada di sini, mulai dari identitas, alamat lengkap, data orang tua, asal sekolah, dan terakhir pilihan prodi. Tapi pilihan prodi kan sudah otomatis sesuai dengan prodi yang adik-adik dinyatakan sudah lulus. Oke, ini isian-isian yang ada di identitas. Adik-adik sekalian, dipastikan bahwa setiap kolom yang ada di pengisian biodata ini diisi ya, diisi kecuali nomor paspor. Karena kalau misalnya adik-adik bukan UNA, kosongkan saja ini. Kecuali adik-adik memang warga negara asing berisi nomor paspor. Tapi kalau warga negara Indonesia, silakan dikosongkan. Lalu isi kolom-kolom yang lain. Setiap kolom yang memiliki tanda bintang itu wajib diisi, harus diisi ya. Oke, setelah diisi silakan simpan dan lanjutkan. Setelah identitas, kita isi alamat. Alamat ini sesuai dengan alamat yang ada di KK atau KTP. Kita isi semua. Setelah diisi, kita simpan dan lanjutkan juga. Setelah alamat, kita isi data orang tua. Pastikan bahwa setiap kolom yang ada di data orang tua ini terisi ya. Karena ini penting, baik data ibu maupun data ayah. Nah, kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, silakan tampilkan data wali, lalu isi data walinya. Tapi kalau misalnya orang tua, baik ayah maupun ibu masih ada, data wali tidak usah. Setelah diisi, silakan klik simpan dan lanjutkan. Lalu kita mengisi data asal sekolah
adik-adik ya, mulai dari NISN, tahun lulus, provinsi, kabupaten kota, jenis sekolah, jurusan waktu di SMA, kemudian nama sekolah, lalu kemudian eh, nilai akhir asesmen. Nilai akhir asesmen ini kalau misalnya belum ada, silakan adik-adik isi nilai rata-rata rapor dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1 atau 5 semester berturut-turut ya. Kalau sudah silakan simpan dan lanjutkan. Nah, ini sudah otomatis bahwa adik ini sudah lulus di atau diterima di prodi hukum pidana Islam. Nah, setelah menu biodata sudah terisi semua, kita klik lanjut isi berkas. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana di dalam pengumuman bahwa ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, mulai dari foto, ijazah, kemudian foto rumah, kartu keluarga, slip gaji atau penghasilan, keterangan tidak mampu, bukti pembayaran listrik. Mudah-mudahan sudah disiapkan semua ya, supaya tinggal diupload. Kita mulai dari foto. Foto ini ketentuannya ada di pengumuman. Ketentuannya itu fotonya wajah harus terlihat jelas, rambut rapi, latarnya merah ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan menggunakan baju putih juga sama dengan laki-laki, baju putih polos, kemudian jilbab warna hitam. Kalau untuk perempuan tidak boleh menggunakan cadar, kacamata, masker atau peci dan kopiah bagi laki-laki ya. Jadi wajahnya terlihat jelas. Oke. Kita contohkan. Lalu untuk ukuran file masing-masing dipastikan bahwa ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Kemudian tipe filenya juga adalah tipe file seperti ini. Jangan sampai filenya, ukuran file dan tipe filenya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita coba contohkan penguploadan ini. Pertama foto, oke. Lalu ijazah atau surat keterangan lulus ya. Tapi kalau boleh ijazah lah, agar biodatanya lengkap. Kalau misalnya di kolom biodata tadi ada penulisan nama, kemudian tempat, tanggal, dan tahun lahir masih ada yang salah, silakan langsung menghubungi panitia ya. Ada bisa lewat grup, bisa juga japri, supaya langsung diperbaiki tempat biodatanya. Oke. Foto. Kemudian ijazah. Kemudian kalau yang seperti ini tidak perlu upload berkas, tapi cukup mengisi form. Ini tentang biaya pengeluaran per bulan, bila digabungkan biaya makan, biaya listrik, dan biaya-biaya yang lain, kira-kira berapa rupiah per bulan. Katakanlah 500 sampai dengan 2 juta. Lalu foto rumah. Foto rumah ini selain foto rumahnya juga dilampirkan dengan surat keterangan kepemilikan dari desa dan atau kelurahan. Nah, ini contohnya kepemilikan rumah. Sabar ya. Wah, error ini. Di sini. Nah, ini. Jadi ada dilengkapi dengan surat keterangan dan foto rumah yang ada. Ini menjelaskan bahwa foto rumah yang adik-adik upload ini benar-benar adalah rumah adik-adik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Oke ya. Upload. Kemudian kartu keluarga, kalau boleh kartu keluarga ini yang asli dan kemudian yang terbaru, supaya
data keluarga juga itu datanya up to date ya, yang terkini. Jangan kakak yang di tahun 2000 sana, jangan. Oke. Kemudian file scan slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Ya, kalau PNS silakan upload slip gaji orang tua, tapi kalau bukan PNS atau bukan karyawan perusahaan yang memiliki gaji tetap tiap bulan, silakan meminta keterangan penghasilan dari lurah atau kepala desa. Ini. Lalu keterangan tidak mampu. Kalau misalnya menganggap diri bahwa keluarganya tidak mampu, silakan ke kantor desa atau kantor lurah untuk meminta surat keterangan tidak mampu, lalu diupload di sini. Tapi kalau misalnya berasal dari keluarga yang mampu, tidak perlu ya, dikosongkan saja, dilewati. Lalu bukti pembayaran listrik. Bukti pembayaran listrik ini apabila teman-teman sudah memiliki sudah memasang lampu PLN. Bagi yang meteran lama silakan upload bukti pembayaran rekeningnya. Tapi kalau sudah meteran token, silakan upload bukti pembelian token. Dan kalau misalnya adik-adik atau teman-teman belum memiliki lampu PLN, silakan ke kantor desa atau kelurahan meminta surat keterangan bahwa adik-adik punya rumah itu belum memasang lampu PLN ya. Oke, surat keterangan. Ini belum memiliki meteran, adik ini belum memiliki meteran. Lalu mengisi form yang ada, jumlah tanggungan kepala keluarga. Jumlah tanggungan kepala keluarga ini disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang ada di KK. Kalau misalnya di KK itu ada 7 orang, berarti tanggungan kepala keluarga itu ada 6 orang, berarti diisi 3-6 orang. Kepemilikan rumah, kalau itu rumah adalah milik sendiri atau milik orang tua, silakan klik milik sendiri. Kalau sewa atau kontrak, silakan klik sewa atau kontrak. Atau kalau misalnya menumpang, silakan klik tidak memiliki atau menumpang. Oke, karena milik sendiri. Lalu kemudian mengenai MCK. Lihat apakah di rumah adik-adik sudah ada WC atau belum. Kalau misalnya sudah ada, silakan klik ada. Tapi kalau misalnya masih menggunakan WC bersama atau WC alam, silakan klik tidak memiliki. Anggap saja sudah ya. Lalu kondisi tempat tinggal, silakan adik-adik sesuaikan adik-adik punya rumah dengan kondisi tempat tinggal yang ada di form. Pilih mana yang sesuai. Klik. Lalu nilai tabungan. Nilai tabungan ini adalah gabungan dari aset, mulai dari rumah, tanah, motor, HP, laptop dan lain sebagainya. Kira-kira ada prediksi tabungan itu di kisaran jumlah, kalau dirupiahkan di kisaran berapa rupiah. Katakanlah kita pilih 500 sampai dengan 20 juta ya. Lalu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua ini kalau PNS silakan isi PNS sesuaikan dengan pilihan yang ada di form. Katakanlah ini petani atau nelayan, silakan klik ini. Lalu pendidikan, kalau misalnya dia tamat SD, silakan pilih ini. Tamat SMP, SMA di sini. Kalau lulus diploma 1 sampai dengan sarjana, klik di sini. Atau S3 dan S2 dan S3, silakan klik ini. Katakanlah kita punya orang tua tamat SMA ya, kita pilih sini saja. Lalu rencana tinggal di Ternate atau di tempat kuliah. Apakah kos atau ada rumah sendiri atau menumpang di keluarga, atau mungkin mau tinggal di asrama, karena di Ternate juga disediakan asrama bagi calon-calon mahasiswa yang mau mendalami ilmu-ilmu keislaman. Katakanlah kos ya. Lalu sumber air. Sumber air ini yang dimaksud di sini adalah sumber air yang ada di tempat tinggal, ada di rumah, di asal ya. Kalau misalnya di Morotai, kalau misalnya di Taliabo. Katakanlah sudah memiliki atau menggunakan PAM. Kalau menggunakan PAM, pilih PAM atau bor sendiri. Atau kalau misalnya masih menggunakan air hujan, sungai, silakan juga dipilih. Katakanlah sudah punya PAM, sudah memiliki air dari PAM ya. Lalu sumber listrik, sebagaimana yang di atas tadi, yang keterangan bukti ini. Nah, karena di sini dia belum memiliki listrik, ada keterangannya, maka di sini dia pilih
belum memiliki. Oke. Lalu total penghasilan orang tua disesuaikan dengan surat keterangan penghasilan atau slip gaji di sini. Yang ini ya. Oke, katakanlah 3.500.000 sampai dengan 3 juta. Lalu siapa yang akan membiayai kuliah adik-adik? Apakah diri sendiri, orang tua, ataukah ada beasiswa? Silakan dipilih. Tapi rata-rata biasanya yang membiayai kuliah adalah orang tua atau wali. Oke. Setelah ini sudah dilengkapi, pastikan bahwa data-data yang diupload sudah benar, maka kita klik simpan. Oke. Nah, kalau sudah tersimpan maka akan ada keterangan di sini bahwa data yang adik-adik upload ini sedang diproses. Ya, ini keterangannya ini. Adik-adik punya data-data juga yang sudah diupload, akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini tanda bahwa file adik-adik sudah terupload dan sudah tersimpan. Oke ya. Sekarang setelah di tahapan berkas administrasi, silakan adik-adik klik pengumpulan data. Nah, setelah sudah seperti ini, sorry adik-adik sekalian, adik-adik klik simpan di bawah ya, klik simpan. Oke, ada notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan menyimpan data ini? Kalau yakin, silakan klik OK. Nah, otomatis ketika selesai mengklik simpan dan data yang diupload dianggap sudah sesuai, maka akan otomatis lanjut ke tahapan ketiga, yaitu pengumpulan data. Di pengumpulan data akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, adik-adik silakan mengisi kuesioner yang ada, kuesioner yang sangat sederhana. Pertama pertanyaannya adalah, adik-adik mendapatkan informasi tentang internet dari mana? Apakah brosur, spanduk atau baliho, dari teman atau keluarga, dari tim sosialisasi IAIN yang turun ke sekolah, dari medsos, atau lain-lain? Katakanlah dari tim sosialisasi, maka adik-adik silakan klik mendapatkan informasi dari tim sosialisasi yang turun ke sekolah. 2. Alasan ingin kuliah di internet. Silakan adik-adik isi kira-kira apa alasan adik-adik sehingga memilih internet sebagai tempat untuk melanjutkan jihad ilmu pengetahuannya. Katakanlah untuk mendalami ilmu keislaman. Lalu jangan lupa adik-adik sekalian sampaikan kritik dan saran juga untuk pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Apakah ketika ada konsultasi baik japri maupun di grup, bagaimana pelayanannya? Atau menghadap langsung, apakah baik? Kalau misalnya ada sesuatu yang adik-adik anggap tidak sesuai, silakan sampaikan kritik dan sarannya di kolom ini. Oke ya. Oke. Adik-adik sekalian, setelah itu adik-adik silakan membaca keterangan ini. Kalau misalnya sudah sesuai semuanya, misalnya sebelum mengumpulkan data mohon periksa kembali semua data yang telah Anda masukkan tadi. Lalu setelah mengumpulkan data, semua data tidak dapat diubah kembali dan dianggap sebagai data yang benar. Kalau kita sudah nanti klik kumpulkan data, maka data sudah tidak bisa dirubah. Ketiga, apabila ditemukan ketidakabsahan data yang telah Anda masukkan, maka pendaftaran dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Jadi jangan sampai adik-adik mengupload data yang tidak benar atau palsu, karena bisa-bisa kelulusan adik-adik dibatalkan bila mana terdapat bukti atau panitia menemukan bukti bahwa berkas-berkas atau data yang adik-adik kumpulkan ini adalah palsu atau terjadi pemalsuan. Ingat itu ya. Kami ingatkan sekali lagi, jangan coba-coba mengupload dokumen palsu karena bisa kelulusan adik-adik dibatalkan oleh panitia. Lalu terakhir, jika Anda belum mengumpulkan data sampai tanggal 5 Agustus, maka data Anda telah dianggap benar. Dan juga apabila misalnya adik-adik tidak melakukan daftar ulang atau mengupload berkas sampai tahapan kumpul data,
maka kelulusan adik-adik akan dibatalkan sebagaimana pengumuman sebelumnya. Kalau sudah dianggap oke semuanya, maka klik centang di sini sebagai persetujuan bahwa adik-adik menyetujui dan menyatakan bahwa semua data yang telah diisi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke? Kalau sudah oke semua, silakan klik kumpul data. Ya. Kalau sudah seperti ini, maka tahapan daftar ulang adik-adik sekalian telah selesai. Adik-adik sudah dinyatakan di prodi sesuai dengan prodi yang adik-adik dinyatakan lulus. Lalu untuk tahapan kelima, silakan diabaikan dulu. Nanti menunggu info selanjutnya dari panitia. Demikian tutorial ini kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.